Oke. Teman-teman reviewer dari klaster B, ini hadir di sini Prof dari wilayah IPK 2 Jakarta, kemudian IPK wilayah 6 itu meliputi dari Sulawesi sampai Papua, Prof. Kita sedang berkumpul di Semarang. Kita sama-sama ingin belajar tentang portfolio kepaniteraan klinik kedokteran, Prof. Jadi level di pendidikan profesi dokter, Prof. Oke. Teman-teman semuanya, boleh kita off dulu untuk reviewnya. Kita sudah bergabung dengan Prof. Bianca di sini. Kita menyimak untuk materi hari ini. Monggo kami persilahkan Prof untuk paparannya. Nanti kita bantu diskusinya dengan saya. Perkenalan, saya Beta, Prof. Senang bisa ketemu lagi, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu, dokter, rekan sejawat sekalian. Semoga suara saya terdengar. Ya, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak undangannya, Dokter Beta. Mohon maaf sekali tidak bisa join langsung di Semarang karena kebetulan di IMERI FKUI sedang ada acara juga. Baik, sesuai yang disampaikan Dokter Beta tadi, Bapak Ibu saya akan sharing ya sifatnya mengenai portofolio dalam kepanitraan klinik. Ya, semoga koneksi dan share screen-nya aman. Saya coba dulu ya. Baik, saya diminta untuk menyampaikan portofolio dalam kepanitraan klinik. Tentunya banyak, Dok, yang bisa kita diskusikan terkait dengan portofolio ini karena memang saya pikir mungkin hampir nggak ada ya, mungkin belum ada fakultas kedokteran di Indonesia yang sudah seutuhnya dan sepenuhnya begitu menerapkan portofolio dalam konteks pendidikan dokter. Mungkin sudah ada yang menyebut portofolio, tapi kalau dilihat-lihat nanti berbagai atribut ataupun karakteristiknya belum gitu ya, sesuai dengan portofolio. Jadi mari kita sama-sama diskusi dan sharing gitu kira-kira bagaimana portofolio ini bisa kita terapkan dalam bentuk yang terbaik di setting kita masing-masing. Saya ingin meng-acknowledge kolega di Departemen Pendidikan Kedokteran, Dr. Gigi Nadia Greviana, yang juga bersama-sama dengan saya mengembangkan portofolio di FKUI dan juga melakukan riset terkait dengan pengembangan portofolio ini. Baik, ini adalah outline dari presentasi saya sore hari ini, dokter. Kita akan mulai dengan OBE sedikit ya, mungkin melihat apa sih sebenarnya peran portofolio dalam konteks OBE. Kemudian kerangka programmatic assessment, ini mungkin dokter juga sudah familiar dengan konsep ini karena mungkin 2 tahun terakhir ya, kalau nggak salah di IPK juga sudah mulai dengan berbagai kajian tentang programmatic assessment. Jadi saya izin mengulang sedikit. Kemudian bagaimana secara spesifik peran portofolio dalam programmatic assessment dan outcome-based education. Lalu kita masuk ke aspek yang lebih teknis terkait dengan portofolio, baik terkait data points-nya maupun assessment-nya. Ya, saya pikir ini adalah sebuah diagram yang mungkin kita semua sudah familiar ya, Bapak Ibu sebagai seorang dosen, baik itu di preklinik, klinik, dimanapun, kita selalu diingatkan bahwa kita mau menjalankan sebuah pendidikan yang berbasis luaran atau outcome-based education. Di mana tujuan kita dalam melakukan pembelajaran adalah untuk memfasilitasi ketercapaian outcome pada mahasiswa. Jadi ini yang mau kita capai, outcome-based kurikulumnya. Jadi luaran-luaran capaian pembelajaran yang kita ingin mahasiswa bisa kuasai sebagai luaran dari proses pembelajarannya. Nah, tentu dengan mengacu kepada luaran yang ada, maka kita merancang sistem pengajaran dan pembelajarannya. Lalu setelah kita melakukan berbagai proses pengajaran, kita akan masuk ke dalam proses assessment-nya. Mau mengetahui bagaimana mahasiswa, apakah mereka setelah melalui kegiatan pembelajaran sudah bisa menguasai outcome yang kita tetapkan. Nah, itu melalui sebuah proses assessment. Nah, dengan demikian,
harusnya assessment yang kita lakukan juga berbasis luaran, bukan lagi berbasis disiplin ilmu atau konten. Ya. Karena kurikulum kita sudah berbasis luaran, artinya kita sudah melis atau mendata atau merumuskan sejumlah capaian pembelajaran, maka assessment kita harus ditujukan untuk dapat menilai ketercapaian capaian pembelajaran tersebut. Bukan hanya sekedar menanyakan disiplin ilmu tertentu atau isi atau konten tertentu tanpa melihat sebenarnya keterkaitan antara konten tersebut dengan capaian pembelajarannya. Oleh karena itu menjadi sangat penting dalam pendekatan OBE ini kita melakukan yang disebut sebagai curriculum mapping dan di dalamnya termasuk assessment blueprintingnya. Jadi kita idealnya seyogyanya kita bisa menunjukkan bagaimana masing-masing metode assessment yang kita miliki atau yang dokter kerjakan di dalam institusi, di dalam modul maupun blok yang dokter ampu, bagaimana masing-masing metode assessment bisa menilai satu capaian pembelajaran tertentu. Nah, sehingga memang kita dalam OB ini sangat menekankan yang dikenal sebagai istilah constructive alignment, yaitu keselarasan antara capaian pembelajaran, metode pengajaran, serta asesmennya. Nah, tadi terkait OBE, lalu sekarang bergeser sedikit tentang programmatic assessment. Ini mungkin sudah familiar bagi sebagian dari Bapak dan Ibu, walaupun belum sepenuhnya kita terapkan di setting kita, karena memang paradigmanya agak sedikit berbeda dengan assessment yang biasa. Programmatic assessment itu melihat bahwa setiap metode assessment memiliki kekuatan dan kelemahannya. Sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua hasil assessment tertentu saja. Harus dilakukan kombinasi metode assessment untuk saling menguatkan. Sehingga kalau sekarang misalnya Bapak Ibu di modul Bapak Ibu punya ujian MCQ sama ujian OSCE misalnya. Lalu ada tugas tertulis apakah misalnya mind map ataupun makalah. Lalu masing-masing punya bobot begitu. Nah, pada saat mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh metode assessment tersebut, mereka dapat nilai. Lalu kita hitung berapa nilainya dan kita kalikan bobotnya. Sehingga kemudian keputusan lulus tidaknya mahasiswa berdasarkan nilai tersebut yang sudah diberikan bobot. Nilai akhirnya berapa? Apakah di atas atau di bawah nilai batas lulusnya? Nah, programmatic assessment cara pandangnya boleh dikatakan hampir 180 derajat berubah. Karena tidak kemudian melihat metode assessment itu sebagai hasil yang kemudian kita kalikan dengan bobot, lalu itu berkontribusi terhadap nilai akhir. Jadi programmatic assessment melihat hasil dari setiap metode assessment sebagai data points. Data points yang kita gunakan untuk mengambil keputusan mengenai performance mahasiswa. Jadi nilai mahasiswa atau keputusan mengenai lulus tidaknya mahasiswa itu tidak terikat pada satu dua aktivitas assessment tertentu, tapi melihat kepada berbagai sumber bukti yang tersedia. Mahasiswa ini dalam satu semester sudah mengerjakan apa saja, sudah mendapat nilai apa saja, di modul apa saja keberhasilannya, dan sebagainya. Lalu semua sumber bukti itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, tapi tidak kemudian dikuantifikasikan, dikalikan dengan nilai. Yang dilakukan adalah melihat seluruh sumber-sumber bukti tersebut secara kualitatif dan melakukan informed decision apakah mahasiswa ini dianggap sudah layak untuk naik tahap atau naik semester atau naik lulus misalnya. Jadi proses pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada sumber-sumber bukti yang cukup memadai yang asalnya dari sejumlah metode assessment yang bermacam-macam. Kenapa ini jadi penting untuk saya angkat Bapak Ibu di kesempatan sore hari ini? Karena sebenarnya portofolio sangat-sangat menunjang proses atau pendekatan programmatic assessment. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dalam skema programmatic assessment yang disampaikan oleh Van der Vleuten dan kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa katakanlah ini satu semester atau setengah semester, di mana mahasiswa akan menjalani berbagai macam kegiatan pengajaran, mahasiswa akan menjalani berbagai macam kegiatan assessment, dan juga akan melakukan kegiatan diskusi dengan PA-nya misalnya, dengan tutor, dengan mentor, dan sebagainya. Nah, lalu ada tahap yang dikenal sebagai intermediate evaluation. Jadi ada titik misalnya di pertengahan semester, seluruh pencapaian dan proses atau progres mahasiswa di tahap ini dievaluasi oleh mentor atau PA-nya. Lalu ini hasil evaluasi di sini menjadi bahan untuk
masuk ke periode kedua, misalnya semester berikutnya atau setengah semester berikutnya. Dan kemudian akan dilakukan pengumpulan sumber-sumber bukti lainnya sampai kemudian kepada final evaluation di akhir tahun atau akhir semester. Nah, portofolio itu menjadi salah satu kunci karena disinilah kita mendokumentasikan seluruh sumber bukti yang tadi kita perlu kumpulkan. Jadi mahasiswa bisa menggunakan portofolio sebagai pertama alat dokumentasi. Kalau saya di semester ini di klinik semester pertama saya mengerjakan berapa puluh mini CX. Saya melakukan sejumlah OSCE, saya melakukan ujian MCQ, saya melakukan diskusi kasus, saya periksa sejumlah pasien, saya lakukan tindakan ini, itu, dan sebagainya. Itu semua adalah baik learning task maupun assessment activities. Dan semuanya kemudian dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, tentu portofolio bukan hanya sekedar tempat penyimpanan ya Bapak Ibu, tapi menjadi alat yang memfasilitasi refleksi mahasiswa. Sehingga pada tahap intermediate evaluation ini, mahasiswa akan merefleksikan apa yang sudah dikumpulkan dalam portofolionya. Dan kemudian akan mendapat lessons learned dan action plan bersama dengan mentor atau PA. Kemudian dia masuk ke periode berikutnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan. Ya, misalnya kalau di sini sudah mini CX 10 kali, ternyata mini CX-nya belum banyak kasus-kasus yang agak sulit gitu ya, kasusnya cenderung mudah. Nah, hasil refleksinya adalah dia masih harus mengejar berbagai kasus yang level kesulitannya mungkin agak tinggi. Maka di periode kedua harusnya fokusnya ke arah sana. Bagaimana dia meningkatkan kemampuannya dan membuat progres yang lebih baik. Dan kemudian seluruh pencapaian di periode 2 ini tetap dimasukkan ke dalam portofolio dan kemudian direfleksikan serta didiskusikan di final evaluation dan kemudian data-data portofolio ini tadi kemudian menjadi sumber pengambilan keputusan, Bapak Ibu, menjadi dokumen pengambilan keputusan mengenai kemampuan atau kinerja mahasiswa ini. Jadi portofolio di sini berperan sebagai tentunya rekam jejak mahasiswa, sebagai alat untuk mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran, dan sebagai platform untuk menunjukkan progres mahasiswa, karena harapannya mungkin di semester pertama dia masih baru masuk klinik, masih kaku, masih banyak mengalami kesulitan saat anamnesis dan pemeriksaan fisik misalnya. Tapi kita harapkan setelah intermediate evaluation ini dia bisa berprogres, kemudian tahu apa kekurangannya, apa yang harus dilatihkan. Maka di periode 2 mungkin kita melihat perbaikan yang cukup signifikan pada mahasiswa itu. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga portofolio tidak hanya sebagai alat untuk menunjukkan progres, tapi juga alat untuk mengambil keputusan. Karena pada akhirnya kalau kita mengerjakan portfolio assessment, maka harus ada keputusan lulus tidaknya mahasiswa atau naik tingkat atau tidaknya mahasiswa berdasarkan data-data yang dikumpulkan ke dalam portofolio. Sehingga sederhananya memang portofolio adalah cara atau alat untuk mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran. Tetapi lebih dari sekedar hanya mengumpulkan, portofolio jadikan tempat tadi untuk memfasilitasi refleksi mahasiswa. Karena tentunya akan lebih mudah bagi mereka berefleksi saat mereka sudah punya semua informasi dan data-data itu ada di dalam satu tempat. Dan kemudian mentor atau PA-nya juga akan lebih mudah untuk memonitor, membantu mahasiswa merumuskan learning goals dan action plans-nya. Dan portofolio juga berfungsi sebagai student chart, di mana kita bisa melakukan deteksi dini berbagai masalah mahasiswa dan mungkin melakukan intervensi secepatnya sehingga masalahnya nggak keburu sudah pelik gitu ya. Jadi kalau mahasiswa di periode kedua misalnya kemudian juga masih mengalami kesulitan yang sama, dengan portofolio kita akan lebih mudah bisa memotret, mengcapture kondisi mahasiswa tersebut, kemudian kita lakukan intervensi sedini mungkin. Portofolio sendiri secara teoritis Bapak Ibu dibagi menjadi 3 tipe, learning portfolio, achievement, dan showcase portfolio. Learning portfolio fokusnya adalah pada pembelajaran, jadi fokusnya adalah pada bagaimana mahasiswa bisa mendokumentasikan progres belajarnya. Dan di dalamnya harus sangat harus ada adalah refleksi dan action plan-nya. Jadi kalau dalam portofolio yang learning, tidak apa-apa kalau mahasiswa memasukkan nilai yang jelek gitu dong. Misalnya mini CX, kemudian nilainya 40 gitu ya, out of 100 misalnya. Dia masukkan itu sebagai bukti dalam portofolionya.
kalau misalnya kita memang mindset-nya atau fokusnya adalah pada learning portfolio, maka boleh mereka memasukkan itu. Karena itu adalah bukti bahwa saya di awal masih bermasalah nih, ini CX-nya, pemeriksaan klinisnya. Tapi kemudian saya punya action plan dan saya kemudian berupaya untuk memperbaiki kemampuan keterampilan klinis saya di periode yang berikutnya. Nah, kalau achievement portfolio pastinya fokusnya adalah sesuai namanya, demonstrating evidence of learning. Jadi fokusnya adalah tadi, dengan capaian pembelajaran yang sudah ada dalam kurikulum, maka apa yang kemudian menjadi bukti bahwa saya sudah mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi itu yang menjadi fokusnya, ya bagaimana mendemonstrasikan bahwa kompetensi-kompetensi atau capaian-capaian pembelajaran yang saya harus kuasai itu sudah saya kuasai selama periode waktu tertentu. Yang berikutnya adalah showcase portfolio. Di sini mungkin kurang lebih sama ya dengan achievement portfolio, tapi kemudian fokusnya bukan hanya kepada kalau achievement portfolio itu harus betul-betul memperlihatkan bahwa setiap kompetensi itu sudah dikuasai dan apa buktinya. Tapi di showcase portfolio sesuai namanya lebih showcasing apa yang kemudian menjadi best product atau output mahasiswa. Jadi mungkin ada mahasiswa yang unggulnya di bidang riset, mahasiswa yang unggulnya di klinis, mahasiswa yang unggulnya di bidang molekuler dan sebagainya. Hal-hal itu bisa di showcase di dalam portofolio mahasiswa. Jadi tipenya cukup banyak Bapak Ibu dan saya memang sangat merekomendasikan untuk awal mulanya kita memang harus bisa menentukan ya fokus kita apa. Portofolio apa yang akan kita buat. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana mahasiswa nanti memilih bukti-bukti apa yang perlu dimasukkan ke dalam portofolio tersebut. Karena kalau kita memang maunya achievement portofolio, pastinya nanti harus dimasukkan bukti-bukti yang memperlihatkan mereka sudah mencapai suatu kemampuan tertentu. Tapi kalau learning portfolio, maka kita malah encourage mereka untuk masukkan nilai-nilai jelek ataupun outcome-outcome yang nggak bagus. Malah di situ kita bisa melihat bahwa kamu berproses, berprogres, dan belajar. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, maka apa yang kita akan masukkan ke dalam portofolio di sini sudah disampaikan oleh dari literatur ini bahwa yang dimasukkan kita kenal dengan istilah data points. Jadi data points dari hasil assessment yang jumlahnya pasti cukup banyak dan beragam selama satu kurun waktu tertentu itu harus dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi dengan pendekatan programmatic assessment ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa kita nggak bisa bergantung hanya pada 1-2 metode assessment saja. Karena 1 atau 2 metode assessment itu masih pasti memiliki banyak kekurangan, sehingga kemudian kalau hanya kita menentukan nasib hidup mahasiswa hanya dari 1 atau 2 data itu, maka sama seperti penelitian ya Bapak Ibu, kalau sampel kita sedikit, kalau misalnya big data gitu ya, kalau datanya hanya sedikit kan pasti nggak akurat. Sama pendekatannya. Jadi semakin banyak data yang Bapak Ibu kumpulkan terkait assessment mahasiswa, baik formatif maupun sumatif, itu akan membuat decision making kita menjadi lebih akurat dan valid. Oleh karena itu, memang dengan pendekatan programmatic assessment, kita didorong untuk membuat metode assessment sebanyak-banyaknya, baik formatif maupun sumatif. Karena memang dalam programmatic assessment, pendekatan formatif dan sumatif itu jadi tidak ada lagi. Karena semua data points itu adalah sumber bukti, baik formatif maupun sumatif, semuanya adalah data points yang akan dimasukkan ke dalam portofolio dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, apa itu data points? Secara lebih detail, data points adalah bukti pembelajaran atau assessment yang telah diikuti atau dikerjakan terkait dengan capaian pembelajaran tertentu. Tadi, karena kalau kita misalnya menggunakan pendekatan learning portfolio, maka data points-nya menunjukkan proses belajar yang masih berlangsung. Tapi kalau kita memang achievement portfolio, maka kita minta data points-nya yang menunjukkan ketercapaian sebuah capaian pembelajaran. Data points ini kemudian menjadi artefak Bapak Ibu yang memicu proses refleksi. Jadi kita ada banyak istilah data points, artefak pembelajaran yang memicu proses refleksi. Jadi dari data yang ada, kemudian mahasiswa diajak berefleksi. Apa yang berhasil, kenapa bisa dapat nilainya sekian, kenapa kok pasiennya tidak kooperatif, apa sih yang harus diperbaiki, bagaimana action plan-nya, dan sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan kalau menurut saya dalam tidak hanya dalam pendidikan kedokteran, tapi mungkin pendidikan pada umumnya ya, kalau kita menggunakan portofolio adalah mencari keseimbangan atau balance antara struktur dengan
otentisitas atau fleksibilitas dalam isi portofolio. Karena kalau portofolio yang aslinya di luar bidang pendidikan itu bebas memasukkan apa saja. Kalau misalnya seorang artis atau foto model gitu dia punya portofolio pasti dia boleh masukin apa aja yang menurut dia bisa merepresentasikan dirinya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita membuat portofolio yang bebas seperti itu dalam pendidikan, kita akan bingung nanti bagaimana cara melakukan assessment-nya. Oleh karena itu kita memang akan membuat sebuah pendekatan disebut sebagai structured portfolio. Artinya isi minimal dari portofolio tersebut sudah ditentukan oleh pengelola untuk mengoptimalkan outcome based assessment-nya tadi. Dan isi portofolio itu secara minimal itu harus sudah bisa menunjukkan pencapaian kompetensi tertentu. Jadi portofolio ini memang bukan single evaluation tool seperti MCQ maupun OSCE, tapi dia adalah sebenarnya sebuah kerangka untuk mengumpulkan, mendokumentasi artefak-artefak pembelajaran dan assessment yang menjadi trigger untuk refleksi berikutnya. Sehingga memang portofolio ini banyak digunakan untuk melatih mahasiswa melakukan memiliki sikap profesionalisme dan tanggung jawab terhadap pembelajaran. Nah, ini contoh data points-nya, Bapak Ibu, ini saya ambil dari literatur dari Maastricht University. Jadi kalau dilihat di sini satu periode 4 minggu itu ada 5 mini CX, 2 MSF, 2 critical appraisal, 2 progress test, dan 1 OSCE. Di mana ini menjadi data points yang mereka masukkan ke dalam portofolio masing-masing mahasiswa. Lalu ada intermediate evaluation, di mana masing-masing mahasiswa punya mentor, dan mentor kemudian membahas dengan mahasiswa apa sih yang sudah dipelajari dan dikuasai selama kurun waktu 4 minggu pertama, lalu bagaimana progres mahasiswa dan what to do next begitu. Sehingga periode kedua mereka akan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak lagi. Jadi di sini sudah ada strukturnya tadi ya Bapak Ibu, sangat penting untuk bagaimana kita sudah membuatkan struktur. Jadi struktur terkait dengan apa yang kita harapkan mahasiswa masukkan ke dalam portofolio. Lalu kemudian mereka akan lakukan diskusi lagi, lalu sampai ke final evaluation oleh komite assessment. Jadi kalau portfolio assessment ini akan kita kerjakan, selain kita harus menyediakan mentor atau pembimbing dari portofolio ini, kita juga harus menyiapkan sebuah komite assessment yang akan mereview isi portofolio mahasiswa dan melakukan pengambilan keputusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak. Ini juga dari Belanda, dari Utrecht University. Kalau kita lihat, maaf. Di sini ada sejumlah data points yang harus diambil dan dimasukkan oleh mahasiswa, dan ini semua masuk ke dalam portofolio mereka. 12 mini CX, 1 MSF, 2 EBCR, 2 personal development plans, dan 2 progress test atau knowledge test. Jadi kalau kita lihat, cukup banyak Bapak Ibu dalam satu periode, ini di sini dalam 6 bulan, ini adalah data-data yang harus mereka kumpulkan, dan ini semua masuk ke dalam portofolio mereka. Jadi pendekatannya adalah kalau ini semua disebutnya sebagai for low stakes assessment, karena memang tidak dinilai satu persatu kemudian dikalikan dengan bobot tertentu lalu dihitung nilai akhirnya Bapak dan Ibu. Tapi yang dilihat adalah nanti ini semua masuk ke dalam portofolio, lalu di portofolio dilakukan assessment secara kualitatif oleh komite assessment, lalu diambil keputusan apakah mahasiswa ini sudah pantas atau tidak. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio tentunya sangat banyak. Bapak Ibu, ini hanya contoh saja dari segi kategori kelompok produk, impresi maupun evaluation. Ada contoh-contoh materi-materi yang bisa masuk ke dalam portofolio. Apalagi sekarang dengan e-portofolio, maka relatif tidak ada batasan terkait apa yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Misalnya mahasiswa punya video pemeriksaan pasien atau video konseling, maka itu bisa masuk ke dalam e-portfolio. Nah, ini ada contoh untuk portfolio di level undergraduate, di level postgraduate, dan juga di level kita sebagai dosen, karena memang teaching portfolio juga menjadi suatu hal yang sebenarnya penting ya Bapak Ibu untuk kita susun. Mungkin dengan adanya BKD sekarang, itu sebenarnya adalah ya sedikit banyak portofolio kita, tapi belum direfleksikan, jadi belum bisa disebut sebagai portofolio yang utuh tentunya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka baik undergraduate maupun postgraduate punya pendekatannya masing-masing ya Bapak Ibu, dan bukti-bukti atau data points-nya juga bisa bervariasi. Karena tergantung tadi dengan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa di masing-masing level pendidikan. Nah, ini adalah beberapa
kompetensi yang saya coba elaborasi data points-nya Bapak Ibu misalnya profesionalisme. Jadi di sini tentu bisa sangat banyak, ini hanya contoh saja. Misalnya mereka ikut dalam kegiatan kemahasiswaan, mereka shadowing dokter, mereka ikut penghargaan, ikut kegiatan dapat penghargaan mungkin terkait dengan bidang kemanusiaan, humanitarian, dan tidak hanya itu, tapi mungkin juga terkait dengan aktivitas organisasi dan sebagainya misalnya. Itu yang menunjukkan leadership, kemampuan komunikasi dan sebagainya itu semua masuk dalam aspek profesionalisme. Kemudian nilai mata kuliah atau modul yang terkait dengan profesionalisme itu juga bisa dimasukkan ke dalam data points. Dan kalau ini sudah masuk sampai ke tahap klinik, berarti nanti misalnya nilai-nilai di kepanitraan klinik yang terkait dengan aspek profesionalisme. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah penilaian 360 derajat atau multi-source feedback. Tapi ini hanya contoh karena kita sendiri di masing-masing institusi kemudian bisa melihat apa data-data points yang mungkin untuk kita minta mahasiswa kumpulkan, karena data points tersebut akan tersedia selama kurun waktu mereka belajar di periode pendidikan tertentu. Tentu harus kita sesuaikan Bapak Ibu dengan apa yang tersedia di lapangan. Kalau terkait riset, maka ini adalah sejumlah data points-nya, laporan penelitian, kalau mereka harus bikin EBCR atau telah kritis itu dimasukkan. Mereka ikut seminar, mahasiswa sekarang sangat semangat dan rajin untuk banyak mengikuti seminar, mereka presentasi, mereka menulis artikel, publikasi, itu semuanya bisa masuk ke dalam data points untuk kompetensi riset. Kompetensi keterampilan klinis misalnya, tentu ini adalah hal-hal yang sudah lazim yang mereka akan kerjakan selama kurun waktu kepanitraan klinik. Ada logbook, ada OSCE berapa kali ya minimal mungkin bisa kita taruh persyaratannya. Kemudian workplace based assessment seperti mini CX, DOPS, multi source feedback, dan lain-lain sebagainya. Tadi misalnya seperti yang saya sampaikan karena sekarang e-portfolio maka bisa saja mereka masukkan video anamnesis ya. Tentu harus diperhatikan masalah kerahasiaan data pasien dan sebagainya. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita menjadikan itu juga sebagai data points. Nah, saya tadi banyak menyinggung mengenai portofolio ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu saya ingat banget waktu saya sekolah di Dandi 2006 itu saya diperlihatkan portofolio mahasiswa karena mereka sudah mengerjakan portofolio mahasiswa dari sejak cukup lama. Dan itu saya diberikan tunjuk satu tumpuk lumayan tebal Bapak Ibu kertas ya dalam binder dalam folder masing-masing mahasiswa itu satu tumpuk dan itu adalah portofolio mereka selama kurun waktu mereka sekolah di Dundee Medical School. Tapi sekarang tentunya sudah pakai elektronik portofolio. Nah, ini adalah elektronik portofolio yang kami sudah coba susun di FKUI. Masih sangat sederhana Bapak Ibu dan masih sifatnya web based, belum app based ya karena tentu membuat app based lumayan Bapak Ibu biayanya. Tapi kalau untuk membuat web based kira-kira tampilannya akan seperti ini. Jadi masing-masing mahasiswa akan punya ini seperti sistem informasi biasa lah Bapak Ibu. Tapi kemudian memang ada beberapa fitur tambahan yang kita masukkan. Yang pasti pertama adalah input untuk menu untuk menginput aktivitas, jadi bukti pembelajaran apa atau artefak atau data points apa yang akan mereka masukkan. Setiap mahasiswa punya login dan dosen mentor juga punya login ke dalam e-portfolio mahasiswa bimbingannya. Jadi harus di set demikian sehingga kita bisa lihat apa yang diisi oleh mahasiswa dan kita bisa berikan feedback di dalamnya. Lalu kita sudah buatkan drop down menu area kompetensinya, tentu ini juga akan dinamis ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada saran kompetensi dokter baru misalnya pasti harus kita update lagi seluruh capaian pembelajarannya. Lalu kita sudah buatkan juga semacam pemandu atau triggering list questions untuk refleksinya. Jadi mereka langsung bisa berefleksi di sini. Karena portofolio tanpa refleksi kan nggak bisa disebut sebagai portofolio ya Bapak Ibu. Karena tadi seperti yang sudah saya sempat singgung bahwa portofolio itu tidak hanya sebagai alat dokumentasi tapi menjadi alat refleksi sehingga kita harus berikan sarana untuk mereka berefleksi. Nah, untuk kemudahan dan compliance yang lebih baik maka kita sudah buatkan semacam promptnya lalu dia langsung ketik di sini di dalam sistem apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, lalu apa yang masih bisa diperbaiki dari kejadian tersebut misalnya atau dari artefak tersebut.
Nah, awalnya kita membuat tampilan progres dengan progress bar seperti ini, cuma kami sendiri ngeliatnya kok ini agak rumit, terlalu rumit gitu ya. Jadi kami coba membedakan per kompetensi, lalu per bulan dan sebagainya. Jadi ini dihitung berdasarkan artefaknya. Jadi kalau semakin banyak misalnya artefak yang dia masukkan di bulan April terkait dengan profesionalitas luhur, maka barnya akan semakin tinggi gitu ya. Tapi tampilan seperti ini tuh setelah kami evaluasi, karena ini sudah beberapa iterasi pembuatan sistem, rasanya tidak terlalu informatif ya, baik untuk mahasiswa maupun untuk mentornya. Oleh karena itu kami membuatnya seperti ini. Ini juga hasil diskusi pada saat Project Programmatic Assessment beberapa tahun lalu dengan para pakar di pendidikan kedokteran lainnya, di mana di sini mau memperlihatkan ini adalah 100 itu adalah semacam capaiannya begitu ya. Ujungnya adalah 100, lalu di titik tersebut di semester tertentu atau di tahun tertentu kira-kira dia ada di titik mana. Nah, ini dimasukkan tampilan ini muncul, kalau tadi kan tampilannya berdasarkan jumlah artefak yang dimasukkan. Kalau ini adalah berdasarkan nilai. Jadi, kenapa kami menggunakan Spiderweb ini? Karena ternyata kalau mahasiswa hanya disuruh buat portofolio, masukkan artefak, refleksi. Buat mereka, dan itu kita bebaskan ya dok. Jadi kita nggak ada keharusan bahwa harus masukin bukti apa, bukti ini dan seterusnya, nggak ada. Karena kan portofolio sebenarnya esensinya juga adalah masalah belajar bertanggung jawab dan autentisitas dari prosesnya. Sehingga kita mencoba membebaskan, silakan masukkan apa saja untuk hal yang menurut kamu belum kamu kuasai gitu. Ternyata pada saat disuruh demikian, mahasiswa bingungnya setengah mati juga ya dok. Mereka bingung apa sih yang harus saya masukkan, saya bingung mau mulai dari mana. Oleh karena itu dibuatkanlah Spiderweb ini, dan Spiderweb ini angka-angkanya itu muncul dari nilai-nilai yang sudah mereka peroleh selama ini. Jadi di dalam modul atau blok itu kan sudah ada masing-masing nilai dari semua metode assessment. Lalu kami coba petakan metode assessment A itu mencapai kompetensi apa saja atau capaian pembelajaran apa saja. Jadi bisa saja misalnya untuk MCQ ya mungkin akan fully untuk landasan ilmiah kedokteran. Tapi kalau misalnya nilai OSCE kan ada keterampilan klinis, ada komunikasi di situ, ada profesionalitas luhur. Nah, berarti itu kami petakan ketiga CPL. OSCE itu akan kita petakan ketiga CPL. Lalu angka-angkanya di input sehingga setiap orang punya spiderweb masing-masing. Dan spiderweb ini memang sampai sekarang kami membuatnya, jadi kalau dia nambah semester ya spiderweb ini akan berubah dan memang belum ada sistem untuk dia bisa kembali melihat spiderweb di semester sebelumnya gitu. Itu nanti mungkin jadi PR kami supaya mahasiswa bisa lihat progres spiderwebnya yang berubah gitu. Kalau sekarang kami hanya bilang coba screenshot aja semester ini, nanti kalau semester depan sudah nambah nilai nanti kan pasti berubah. Jadi kamu nggak kehilangan dokumentasinya. Itu bukan sistem ini memang masih sangat dinamis dan terus kami upayakan untuk perbaikan. Nah, dengan adanya si Spiderweb ini, mahasiswa itu jadi lebih mudah untuk berefleksi dan memasukkan artefak, Bapak Ibu, karena mereka jadi tahu, oke, saya mungkin keterampilan klinisnya kok masih di sini ya titiknya. Berarti saya mungkin harus memperbanyak pelatihan tentang keterampilan klinis. Apa itu nanti keterampilan klinisnya, mungkin dia akan bisa refleksikan dan diskusikan lebih jauh lagi. Tapi paling tidak, Spiderweb ini membuat sesuatu yang seabstrak portofolio itu menjadi lebih bisa terkuantifikasi dan mereka jadi lebih punya bayangan ini harus mulai dari mana saya mengisi portofolio ini. Dan syukurnya memang respon mahasiswa terhadap Spiderweb yang sudah ada ini cukup baik ya. Walaupun mereka sedikit penasaran ini munculnya dari mana nilainya, tapi setelah kita jelaskan mereka jadi kebayang, oh ternyata dari seluruh nilai yang saya peroleh selama saya modul di semester ini tuh ternyata nanti gambaran hasilnya ya kira-kira seperti itu. Jadi cukup menyenangkan karena ada visualisasinya untuk mereka. Lalu ini adalah tampilan dari dosen, jadi nanti ada nama mahasiswa dan kita bisa klik nama mahasiswa lalu melihat semua isi yang sudah diupload oleh mahasiswa. Dan kita sudah memberikan slot juga untuk mentor memberikan feedback apa yang sudah baik dan apa yang masih bisa diperbaiki. Jadi kita pendekatannya positif ya supaya dosen nggak lupa untuk highlight apa yang sudah baik dan apa yang masih bisa diperbaiki. Ya, kita bisa lihat, kita juga bisa nanti sorting gitu datanya dari segi aktif kompetensinya atau mau lihat dari segi mahasiswanya itu nanti bisa dipilih langsung oleh mentornya pada saat mereka sudah login.
Nah, itu mungkin tentang tampilan portofolionya yang masih terus dalam perkembangan ya Bapak Ibu, saya disclaimer dulu mungkin. Nah, lalu terkait dengan assessment-nya, ini mungkin menjadi pertanyaan juga untuk Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dikumpulkan, sudah direfleksikan, sudah diberikan feedback oleh mentor ataupun PA-nya, lalu mau diapakan data-data itu. Nah, memang kalau kita mau mengerjakan assessment portofolio, kita sangat mengandalkan yang disebut sebagai global rating scale dan holistic rubric dan melibatkan multiple assessors. Karena memang yang diandalkan dalam proses penilaian portofolio adalah expert judgment. Karena portofolio ini memang sulit kalau kita akan mengangkakan. Jadi portofolio yang nilainya 100 itu yang kayak apa? Yang nilainya 95, 98, 85 dan sebagainya itu menjadi cukup tidak masuk akal untuk kita kemudian memberikan angka atau skor kuantitatif kepada portofolio. Tapi mari kita melihat portofolio ini sebagai hurdle assessment, jadi sifatnya pass or fail. Jadi apakah setelah dia menjalani pendidikan selama 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sekaligus nanti portofolionya selama 5 tahun, apakah dia sudah dinyatakan kompeten atau tidak? Apakah dia pass or fail? Jadi portofolio adalah asesmen perintang, di mana hasilnya bukan berupa angka, tapi kemudian adalah keputusan atau rekomendasi yang dibuat oleh komite assessment. Makanya tadi peran komite assessment sangat penting, karena komite assessment ini akan menentukan apakah dia pass atau fail, atau dia harus misalnya remediasi. Dan tentu keputusan ini tidak bisa hanya sekedar, ya keputusan pass or fail, tapi apa alasannya. Jadi harus ada komentar terkonsolidasi, hasil analisis terhadap isi portofolio, dan dibandingkan dengan expected learning outcomes-nya. Tidak mudah ya Bapak Ibu, karena mindset kita selama ini terkait assessment memang lebih banyak ke arah kuantitatif. Kita mau menghasilkan angka dari proses assessment kita. Padahal angka itu tidak selalu meaningful ya. Kadang kita dapat 80, dapat 70 ya hanya tahu oh ya udah dapat 80, dapat 70. Tapi kadang kita malah nggak tahu apa yang masih harus saya perbaiki, apa yang sudah baik. Hanya tahu bahwa 70% sudah baik. Tapi yang mananya yang baik dan mana yang kurang itu malah kita nggak dapat informasinya. Sehingga dalam melakukan assessment portofolio, peran dari expert sangat-sangat penting ya. Expert perlu memahami apa yang akan dinilai dan apa yang diharapkan, berarti melakukan penilaian kualitatif, memberikan umpan balik deskriptif, dan mau senantiasa menyamakan persepsi. Ya, jadi nggak bisa tuh jadi asesor portofolio kalau sudah sangat fixed mindset gitu ya. Kalau sudah punya apa namanya hasil atau keputusan atau pendapat itu udah nggak mau berpikir ulang lagi gitu ya, mau sekelilingnya ngomong apa saya tetap, kalau bahasa Sundanya kekeh gitu ya, tetap kekeh ingin begini gitu, itu susah buat jadi asesor portofolio. Jadi kita harus punya keterbukaan untuk juga mau mendengarkan pandangan dari asesor lain sehingga kita bisa menyamakan persepsi. Ya, tentu bias menjadi sangat-sangat penting untuk diidentifikasi dan diminimalisir ya Bapak Ibu. Sama seperti penilaian-penilaian assessment workplace based misalnya ataupun penilaian berbasis observasi, maka bias individu akan bisa sangat mempengaruhi proses penilaian sehingga kita harus aware dan kemudian mencoba memitigasinya sebisa mungkin. Nah, ini adalah tahapan portfolio assessment dari Mastri. Jadi kalau kita lihat ada proses pembuatan portofolionya, kemudian setelah pada waktu tertentu setelah direkomendasikan oleh mentor, kemudian portofolio ini akan disubmit ke komite assessment, lalu komite assessment melakukan evaluasi. Lalu apakah lulus, remediasi, dan kalau remediasi maka akan diberikan kesempatan untuk perbaikan, apa aspek-aspek yang perlu diperbaiki, lalu akan direview ulang. Jadi memang inilah dua bagian penting dari portfolio assessment, yaitu pertama adalah development prosesnya bersama dengan mentor. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kalau saya mau melakukan portofolio di kepaniteraan klinik, kebetulan ada mahasiswa yang minggu depan akan lulus dari kepaniteraan klinik, saya suruh bikin portofolio, itu tidak bisa. Karena portofolio harus disusun dari sedini mungkin didampingi oleh mentor. Karena mereka harus mengumpulkan, mereka harus mengerjakan banyak hal, mendapatkan bukti, lalu menilai bukti mana yang bisa masuk ke dalam portofolio, bukti ini memperlihatkan apa, dan sebagainya. Itu didiskusikan dengan mentor juga. Baru kemudian masuk ke dalam komite assessment. Nah, di komite assessment sendiri, pastinya ada proses untuk mereview data points, dan artefak yang ada dalam portofolio. Ini yang terjadi di Cleveland Clinic Learner College of Medicine, di mana mereka punya komite assessment yang jumlah anggotanya cukup banyak, baik itu basic scientist maupun clinicians. Lalu setiap
pasang asesor akan mereview sejumlah portofolio, dan kalau ada dissenting opinion, maka kemudian harus ada penilai ketiga. Ya, bahkan kalau penilai ketiga pun tidak bisa mendapatkan kesepakatan, maka kemudian ketua komite asesmen akan turun tangan dan bahkan mungkin portofolionya akan didiskusikan dengan komite asesmen tersebut secara keseluruhan. Tentunya nggak banyak harusnya Bapak Ibu yang agak ragu-ragu seperti ini. Biasanya mahasiswa yang high achiever dan yang low achiever, yang pintar dan yang nggak pintar itu udah langsung dengan lebih mudah kita deteksi dan identifikasi. Yang susah adalah mereka yang ada di borderline biasanya. Penilaian kualitatif ini tetap membutuhkan rubrik penilaian sebagai alat bantu, tapi bukan untuk kita hitung nilainya berapa, lalu dikalikan mungkin kalau ada bobot, tapi lebih kepada memandu kita untuk membuat narasi atau sintesis berdasarkan data yang ada. Jadi ini hanya contoh satu rubrik untuk portofolio yang tidak digunakan, kemudian kita hitung ini, oh dapat satu, begitu. Tapi kemudian kita lihat di sini apa sih yang perlu ada dalam, apa yang perlu ditunjukkan oleh bukti-bukti yang ada dalam portofolio tersebut. Jadi rubrik membantu kita untuk memberikan arah dalam proses penilaiannya. Ini tadi skala penilaian biasanya clearly fail, kemudian borderline, dan clearly pass. Biasanya yang tengah-tengah ini yang sulit ya Bapak Ibu, sehingga membutuhkan upaya rekonsiliasi yang lebih besar dibandingkan mahasiswa yang jelas-jelas tidak lulus dan mahasiswa yang jelas-jelas tidak sudah sangat bisa lulus langsung. Jadi ini biasanya jumlahnya ya mungkin tidak akan terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam melakukan penilaian, misalnya nantinya akan melakukan assessment portfolio, juga mudah-mudahan tidak terlalu membebani beban kerja yang sudah berat juga. Ya, kalau boleh saya coba highlight beberapa poin penting Bapak Ibu. Jadi secara garis besar kita kemudian bisa fokus ya memilih apakah kita mau learning portfolio ataupun achievement portfolio. Di mana learning portfolio kita pasti fokusnya kepada progress, sedangkan achievement adalah pada pencapaian akhirnya. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita akan memanfaatkan portofolio ini. Apakah tadi untuk merekam pencapaian saja atau kita gunakan juga untuk memantau kemajuan belajar. Kalau saya saran pribadi memang lebih kepada memfokus kepada learning portfolio dulu supaya mahasiswa kemudian berprogres, belajar, masukkan bukti-bukti yang mungkin kurang ideal, tapi nggak apa-apa, yang penting mereka berefleksi, mereka tahu kesalahannya di mana, sehingga mereka belajar untuk berkembang dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Mungkin itu yang bisa menjadi fokus kita terlebih dahulu, selama kita memang belum akan menggunakan portofolio ini sebagai alat assessment. Karena kalau portofolio assessment ini kan berarti nanti harus komite assessment yang harus siap dan sebagainya. Mungkin butuh waktu untuk menyiapkan itu, sehingga kemudian kita bisa fokus pada learning portfolio terlebih dahulu. Nah, tentunya untuk bisa kemudian portofolio ini optimal, maka mentorship ini menjadi sangat-sangat penting. Siapa yang menjadi mentor, bagaimana mentor akan dilatih, sistem reward-nya seperti apa, monef-nya akan seperti apa. Tentunya kita akan mengajak dosen menambah beban kerja dosen begitu, sehingga reward-nya seperti apa itu juga harus dipikirkan oleh pengelola portofolio ini. Karena memang mentoring akan sangat-sangat penting. Kita tidak bisa mengerjakan portofolio tanpa adanya proses mentoring yang optimal. Selain itu, kita juga harus melihat bagaimana portofolio ini terintegrasi dengan kurikulum dan asesmen di institusi. Ya, mungkin kita harus mengurangi juga mungkin beban mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah ada, misalnya terkait dengan jumlah metode assessment. Kalau assessmentnya sudah terlalu banyak, ditambah portofolio lagi, maka mungkin mereka akan melihat portofolio ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting, dan akhirnya mereka harus terpaksa menyusun prioritas, dan akhirnya yang didahulukan adalah ujian-ujian yang bentuknya bukan portofolio. Jadi bagaimana ini diintegrasikan ke dalam existing kurikulum menjadi sangat penting. Proses mentorship, pemberian umpan balik, dan role modeling dari dosen. Jadi kalau dosennya sendiri juga tahu bagaimana cara membuat portofolio, pasti akan sangat-sangat membantu memfasilitasi portofolio assessment dan development dan assessment nanti di mahasiswa. Faktor budaya dan beban kerja ya, assessment kualitatif belum lazim kita kerjakan, padahal itu sangat-sangat penting. Jadi kita perlu membudayakan itu terlebih dahulu.
Dan beban kerja dosennya juga mungkin kemudian harus diperhitungkan ulang gitu, karena membuat asesmen kualitatif walaupun tidak menghitung skor itu malah jadi lebih berat sebenarnya Bapak Ibu, karena kita harus betul-betul membuat narasi dan memikirkan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari mahasiswa tersebut. Lalu dilema antara peran asesor dan mentor. Ya, ini terutama kalau misalnya jumlah dosennya tidak banyak, maka mungkin dosen yang jadi mentor juga terpaksa harus jadi asesor, Bapak Ibu. Padahal di sana mungkin konflik of interest-nya akan besar. Sehingga secara keseluruhan Bapak Ibu faculty development sangat-sangat penting untuk kita persiapkan dalam hal portfolio development maupun assessment. Dan yang berikutnya adalah masalah keseimbangan antara authenticity dan prescription atau structure atau standardized tadi. Jadi kalau kita sudah menentukan isi dalam portofolio kita data points-nya apa saja, itu baik tentu dalam hal kemudahan kita nanti dalam menilai. Karena standarnya sama. Siapapun mahasiswanya isinya akan sama. Sama-sama 5 mini CX, sama-sama 5 OSCE dan sebagainya. Sehingga kita hanya perlu melihat masing-masing data itu menunjukkan kemampuan mahasiswanya seperti apa. Tapi kalau kita tidak punya ruang juga untuk kemudian membiarkan mahasiswa mengkurasi, memilih, saya punya kelebihan di bidang apa, saya punya keunggulan di mana, atau saya kelemahan ada di mana, itu kemudian menjadi nilai atau value dari portofolio itu menjadi agak kurang optimal. Sehingga memang kita harus mencari balance antara authenticity dan prescription dalam hal penerapan portofolio ini. Baik, sebagai take home points, Bapak Ibu, portofolio punya peran sangat penting dalam mewujudkan outcome-based education sebenarnya, terutama dengan pendekatan programmatic assessment. Data points yang kita bisa buat standar minimalnya, itu bisa kita berikan kepada mahasiswa, untuk mahasiswa kemudian masukkan ke dalam portofolio mereka. Dan data points ini kemudian menjadi pemicu, jadi artefak untuk mereka berefleksi. Dan baik data points maupun hasil refleksinya kemudian menjadi bahan untuk proses mentoring oleh mentor atau dosen PA-nya. Dan kalau nanti portofolio akan kita kerjakan untuk sesuatu yang sifatnya assessment, jadi untuk menarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan mengenai nasib hasil pembelajaran mahasiswa, maka penilaiannya yang direkomendasikan akan bersifat kualitatif dan mengandalkan expert judgment. Kita perlu mengingat bersama bahwa portofolio sebenarnya basically adalah satu alat untuk menekankan kompetensi profesionalisme dan lifelong learning, Bapak Ibu. Jadi peran refleksi itu amat sangat-sangat penting. Sehingga kalau refleksi belum terbiasa dilakukan oleh mahasiswa, mungkin sebelum kita mengerjakan portofolio, ada baiknya kita melakukan pelatihan ataupun membiasakan mahasiswa berefleksi, sehingga nanti saat mereka harus membuat portofolio, mereka sudah tidak asing lagi dengan konsep refleksi tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, Dr. Beta dan tim di sana. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Beta untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, Dokter. Selamat sore. Terima kasih banyak. Oke, ya. Terima kasih banyak Prof. Dianta. Di sini mungkin kita lempar kepada teman-teman yang hadir untuk klarifikasi atau ada pertanyaan, monggo. Terpukau, takjub, mudah-mudahan nggak hopeless gitu ya. Saya tadi memperhatikan itu, Prof, kalau kita belajar dari apa yang kita kerjakan ya, terutama teman-teman dosen klinik, sepertinya portfolio ini akan menjadi sangat ideal dilakukan ketika perbandingan dosen dengan mahasiswanya itu tidak terlalu besar ya Prof ya. Nah itu dia Prof, saya bayangin ya, kalau mahasiswanya UGM 50 gitu ya seru gitu ya. Terus kami di UGM itu struggle dengan mahasiswa 250 aja, itu kontak-panting Prof untuk mengerjakan mentoringnya gitu ya. Nah ini saya ingin pengalaman dari tempat lain begitu ya, mungkin yang punya mahasiswa tidak terlalu banyak. Apakah ada yang sudah menerapkan portfolio ini gitu ya Prof ya untuk penilaian? Ada nggak Bapak Ibu? Oke. Oke.
Belum ada. Dokter Raja ada pertanyaan dong? Oh, monggo, silakan. Terima kasih dok, Christine dari FKU. Ya, izin. Ini Prof, kelakuan kami di lapangan itu saking yang sering ketemu tuh Prof, kayak anak kecil semua. Dan main dorong-dorongan gitu, tapi saya bikin kangen Prof. Selamat sore, Dok. Izin Prof, tadi saya melihat ada tentang expert judgment Prof. Apakah dalam memilih expert judgment itu dilakukan metode lain Prof? Jadi expert judgment-nya itu tidak mengetahui menilai portofolio mahasiswa yang mana gitu Prof. Kemudian Iya, Prof, agak ada yang itu expert judgment ya, Dok ya. Bagaimana memilih expertnya untuk menilai portfolio? dan untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa, Ya. apakah dilakukan metode blind begitu Prof? Dilakukan apa, Dok? Maaf. Blind, buta. Oh, blind. Ya. Nah, kemudian Prof, dari mungkin Prof pernah ada penelitian atau hasil evaluasi dari proses pembelajaran di FKUI Prof. Tadi kan saya sepakat dengan Prof bahwa mungkin harus ada pengurangan terhadap metode asesmen yang ada di rotasi klinik Prof. Jika misalnya portofolio ini akan dimasukkan, ada nggak penelitian atau hasil evaluasi dari FKUI itu sebenarnya idealnya untuk mahasiswa rotasi klinik itu dalam 1 minggu itu berapa assessment begitu Prof? Itu Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak, Dokter, pertanyaannya. Saya coba jawab ya, Dok ya. Kami sendiri di FKUI belum mengerjakan portfolio assessment seperti yang ideal tadi, yang disampaikan secara dari teori ya oleh saya. Apakah blind? Sebenarnya nanti nggak akan blind gitu, Dok, karena memang kita mencoba membedakan antara peran asesor dengan peran mentornya. Karena ya tentunya kalau blind, kita mungkin jadi bebas dari segala bias gitu ya. Kita nggak tahu ini anak ini punya riwayat apa dan sebagainya. Cuma sebenarnya tidak blind pun kalau kita melakukan penilaian kualitatif dengan benar, itu sebenarnya kita bisa mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bukan hanya sekedar yes or no atau pass or fail, tapi kan kita harus memberikan justifikasinya atau argumentasinya. Jadi disitulah sebenarnya kita sedang diuji sebagai asesor. Kalau kita mengatakan pass, apa alasannya? Kalau kita mengatakan anak ini fail, apa alasannya? Sehingga kita perlu bisa mempertanggungjawabkan. Yang coba dihindari adalah bahwa mentor kemudian melakukan penilaian terhadap mahasiswanya. Karena kan dia sudah berproses dengan mahasiswa ini selama kurun waktu tertentu sehingga tidak etis ya kalau kemudian dia menjadi juga orang yang menentukan apakah mahasiswa ini lulus atau tidak lulus begitu. Sehingga kita harusnya nanti ke depannya mencoba memisahkan tadi ya antara peran mentor dan asesor. Jadi komite assessment itu betul-betul tidak terlibat dalam proses mentoring. Tapi yang bisa dilakukan oleh mentor sebenarnya adalah memberikan rekomendasi juga. Jadi kalau di Australia di universitas yang pernah saya diskusi bersama itu, mereka memang memperbolehkan mentor untuk kasih rekomendasi. Jadi mentor setelah proses bimbingan selama kurun waktu tertentu dengan mahasiswa, mereka boleh kasih rekomendasi. Menurut mereka mahasiswa ini udah pantas atau belum dan sebagainya. Dan itu bisa jadi bahan pertimbangan oleh komite assessment. Tapi kemudian tetap komite assessment yang mengambil keputusan dan harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu dengan data-data yang ada. Jadi data driven gitu, Dok. Tetap walaupun kualitatif, tapi dan tidak masalah, tidak blind pun karena semuanya berbasis data. Datanya apa, atas dasar apa dia mengatakan ini lulus dan tidak, dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan jumlah, kami belum punya penelitian seperti itu dan saya sendiri juga belum baca. Mungkin ada dokter-dokter lain di sini yang mungkin sudah baca berapa sih sebaiknya assessment itu dilakukan gitu ya jumlahnya. Mungkin yang akan jadi pertimbangan tentu adalah jumlah kredit di dalam student hours-nya di mata kuliah atau di rotasi tersebut itu harus jadi pertimbangan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mempelajari sebuah materi yang ada dalam kepaniteraan klinik tersebut begitu sehingga jangan sampai mereka hanya sibuk ujian tapi nggak sempat belajar juga. Akhirnya kan belajarnya jadi buat
ujian aja, bukan belajar secara mendalam gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi satu rencana penelitian yang cukup menarik ya dok untuk kemudian dikerjakan sebenarnya berapa sih gitu. Mungkin kita bisa tanya dulu dari mahasiswa aja. Menurut mahasiswa yang ideal tuh kalau dalam satu rotasi klinik itu berapa sebenarnya ujiannya. Tapi em, saya yakin sebenarnya em, kuantitas juga berpengaruh, tapi juga kualitas mungkin ya dok. Jadi artinya kuantitasnya mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau sering terus aduh soalnya yang ngulang terus, ngaco, lalu nanti persepsi mahasiswa terhadap ujian itu jelek gitu, bahwa kemudian oh ini ujian kasus, tapi kemudian pengujinya bias banget gitu ya, udah punya favoritism dan diskriminasi dan sebagainya misalnya. Itu kan kemudian menjadi persepsi mahasiswa menjadi jelek gitu terhadap assessment. Jadi saya pikir baik kuantitas maupun kualitas dari proses assessment itu penting untuk dipertimbangkan. Dan tadi memang paling enak mengerjakan portofolio kalau kita sudah mengubah mindset atau paradigma assessment kita ke dalam programmatic assessment sehingga nggak overlap gitu. Jadi memang sudah pakai programmatic assessment. Jadi seperti di Mastery itu ya memang mereka sudah pakai programmatic assessment. Jadi nilai-nilai mini CX yang banyak itu kemudian tidak dihitung rata-ratanya berapa. Itu akan masuk ke dalam portofolio dan dijadikan alat untuk mengambil keputusan nanti di akhir tahap tertentu. Nah, itu mungkin yang di kita belum bisa sampai ke sana gitu ya. Mungkin karena ya aturan masalah kan kita juga harus tetap menghasilkan IPK dan sebagainya gitu ya. Tapi saya pikir yang bisa kita lakukan dan ini bukan hanya di klinik tapi di sepanjang masa pendidikan dan mungkin memang harus ada top down approach juga ya dari pimpinan tadi mungkin menanggapi apa yang disampaikan Dr. Beta terkait dengan SDM dari pimpinan fakultas juga harus kemudian bisa mengatur ulang gitu ya bagaimana distribusi tugas dosennya sehingga kemudian dari sejak masuk ke pendidikan sampai keluar mereka akan sudah mendevelop satu portofolio dan kalau memang eh, belum sampai kemudian ke programmatic assessment paling nggak kita bisa membuat learning portfolio. Learning portfolio bisa memantau progres dan itu jadikan alat untuk diskusi antara mahasiswa dengan dosen PA seperti itu dan harapannya tadi dengan mahasiswa sekarang yang generasi sekarang yang mungkin lebih rentan terhadap berbagai permasalahan, mungkin dengan adanya portofolio, isu-isu apapun masalah yang dihadapi bisa tertangkap lebih cepat gitu. Jadi mungkin arahnya kalau belum sampai ke portfolio assessment, programmatic assessment, mungkin kita bisa gunakan learning portfolio sebagai awal yang baik dok. Mudah-mudahan bisa menjawab dokter. Tapi ya, saya yakin nggak menjawab semua, tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran. Terima kasih, dokter. Dokter Christine, ada tambahan pertanyaan? Oh, sudah cukup, Prof. Saya Prof yang bertanya, Prof. Tadi kan kalau kita mau bicara tentang learning portfolio, mungkin kami boleh dapat apa ya, semacam panduan besarnya. Sebetulnya kalau tujuannya itu menemukan sedini mungkin masalah, itu idealnya evaluasi dari mentornya untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa itu rentang waktu berapa, Prof? Karena kalau satu semester kayaknya udah telat gitu ya, Prof. Ya. Yang kami coba sebenarnya 2 kali, dok, dalam satu semester. Jadi mencoba membuat 2 kali dalam satu semester, mudah-mudahan itu cukup ideal ya. Tapi kami juga belum tahu nih hasilnya, karena kami belum mau mencobakan seperti itu. Jadi kami menggunakannya sebagai learning portfolio, dan tadi mencoba menyiapkan sesi mentoring 2 kali dalam satu semester, dan para mentor ini juga dibekali dengan keterampilan mentoring dan coaching. Jadi memang ada keterampilan khusus yang harus dibekali kepada para tutor mentor ini supaya mereka siap gitu ya menghadapi mahasiswa dengan berbagai persoalannya baik akademik maupun non akademik. Itu yang kami sudah buatkan semacam panduannya, tapi kami sedang evaluasi apakah di lapangan itu bisa berhasil atau enggak. Karena tadi masalahnya dok sama walaupun FKUI tapi tetap dosennya cari 1:5, satu dosen untuk 5 mahasiswa itu ternyata tidak mudah sama sekali. Demikian mungkin dok. Lalu 1:5 ya, Prof ya? Ya, untuk tutor untuk dosen PA sebenarnya 1:10 dok. Cuma untuk portofolio ini kami mau mencoba 1:5. Jadi kami sudah 1:5. lakukan, tapi kami nanti akan evaluasi apakah mampu laksana atau tidak. Oke, ya. Terima kasih banyak, Prof. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Boleh ke depan aja. Tapi tidak masuk suaranya. Ya. Ada penanya lagi, Prof? Baik dok. Terima kasih.
mau nanyakan, tadi kan penilaiannya secara kualitatif yang portofolio. Ya, berarti apakah pada waktu penilaian preskes misalnya ya, kan tadi ada misi E, ada preskes, ada jurnal, kemudian kalau preskes itu semuanya kualitatif semua. Dan yang kedua adalah apakah karena kualitatif berarti misalnya penilaian pretest, post-test, kemudian ujian MCQ itu berarti enggak apa masih bisa dimasukkan karena itu kan kuantitatif. Terima kasih banyak dokter pertanyaannya. Kalau untuk nilai-nilai mini CX, nanti OSCE, dan sebagainya itu tetap menggunakan pendekatan yang biasa dok. Jadi tetap keluar dengan angka. Cuma angka itu kemudian tidak kalau sekarang kan kita misalnya berapa kali mini CX, berapa kali OSCE, kemudian dapat nilai lalu dirata-ratakan jadi nilai batas lulusnya gitu ya. Jadi nilai tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan NBL-nya. Setelah kita agregat dan seterusnya. Nah, kalau dengan portofolio, angka-angka itu kemudian menjadi sumber bukti, menjadi data points. Jadi nanti komite assessment melihat, oh trennya gimana nih misalnya. Mini CX-nya 70, 70, 70 terus, wah anak ini kok stuck gitu ya, stagnan, kok 70 terus. Ini di atas MBL gitu. Kalau hanya melihat secara kuantitatif kan anak ini lulus gitu. Tapi mungkin komite assessment punya pandangan yang beda. Anak ini nilainya kok segini-segini terus, kok selama ini nggak ada progres. Dan kalau dilihat di refleksinya juga refleksinya superficial, nggak ada action plan dan sebagainya, kita masih agak khawatir nih dengan anak ini. Mungkin kita minta dia remediasi portofolionya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, mahasiswa yang mungkin masuk dengan mini CX yang jelek 20, 30, tiba-tiba nanti kita melihat di akhirnya sudah 90, sudah 80, sudah 70 dan terus itu konsisten. Seperti kita bisa melihat kalau secara kuantitatif kan nilai yang 20 30 di awal itu bisa jadi akan menarik nilainya ke bawah sehingga mahasiswa ini walaupun di akhir 90 tetap rata-rata mungkin hanya 60 sekian, 55 begitu. Tapi dengan kualitatif approach maka yang kita lihat oh anak ini berprogres dari tadinya 20 sampai dia kemudian bisa jadi excellent begitu. Dan itu kita anggap bahwa dia sudah pas ya, sudah lulus. Dan kalau kita lihat, kita cross check refleksinya, proses refleksinya bagus. Dia menindaklanjuti feedback yang diberikan oleh mentornya misalnya. Sehingga kita bisa yakin bahwa anak ini memang sudah kompeten gitu, sudah ya, layak untuk dapat pas. Jadi walaupun awalnya ada nilai yang merah, belang-belonteng seperti itu nggak masalah gitu dok. Kalau segi kualitatif kan kita bisa melihatnya seperti itu. Dan itu mungkin akan jadi lebih bagus dibandingkan mahasiswa yang dari masuk sampai awal ya cuma 60 aja terus gitu tanpa ada upaya perbaikan sama sekali. Ini anak agak curiga nih, kita ya kayak belum yakin nih dia pantas untuk lulus. Nah, seperti itu dok pendekatannya. Nah, sehingga pertanyaan kedua tadi apakah kemudian MCQ dan lain sebagainya itu masuk? Bisa dok, sangat bisa untuk menjadi data points. Yang tadi saya contohkan mini CX OSCE itu hanya sekedar contoh yang digunakan di universitas lain. Tapi tergantung kita mungkin memulai portofolio itu di mana dan membuatnya berapa lama, maka tentu data points-nya akan sangat bervariasi. Dan tadi untuk kompetensi pengetahuan kedokterannya pasti ya yang terbaik adalah data points untuk MCQ-nya. Jadi hasil-hasil MCQ, mungkin tugas-tugas tertulis dan sebagainya itu masukkan sebagai data points. Dan tetap ada angka-angka yang dihasilkan dari masing-masing penilaian tersebut, tetapi kemudian itu tidak diagregat sehingga kemudian jadi skor portofolio, tapi menjadi data untuk pengambilan keputusan. Seperti itu dok, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Silly question dari saya Prof. Jadi boleh nggak Prof ketika kita menjadikan salah satu ujian MCQ itu kita tetap kasih MBL. Jadi ketika kita lihat progres mahasiswa tersebut, tapi kita tetap mau saya mau knowledge dia tetap melewati passing grade sekian, itu diizinkan nggak Prof dengan di penilaian portfolio ini Prof? Kalau misalnya kita masih tetap punya sistem penilaian yang konvensional yang biasa kita lakukan dan plus ada portofolio kan tentu sangat bisa ya dok, kita tetap bisa dia harus lulus portofolio tapi juga harus lulus komponen knowledge dan skills dengan NBL sekian itu tetap bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah switch 100% ke portofolio maka itu adalah judgementnya komite assessment. Komite assessment boleh melihat bahwa anak ini walaupun MCQ-nya segini tuh masih kita nggak yakin dia sudah menguasai semua. Kita lihat progresnya masih segitu-segitu aja.
dan pada akhirnya MCQ-nya juga masih di bawah NBL, sehingga kita mengharapkan dia akan naik, itu boleh seperti itu. Jadi kita mengatakan dia mungkin harus remediasi atau dia harus ya mengulang lagi aspek-aspek tertentu, itu sebenarnya sangat dimungkinkan, Dok. Jadi artinya itu memang berpulang kepada judgment komite assessment yang makanya tadi komite assessment-nya harus multidisiplin, harus dari berbagai macam latar belakang sehingga bisa melihat kompetensi si mahasiswa ini dengan utuh, bukan hanya yang hard skills, bukan hanya clinical skills, tapi juga pre-clinical knowledge dan skills, dan juga tadi soft skills-nya, masalah profesionalisme dan sebagainya. Demikian mungkin Dr. Beta. Di sini, teman-teman semuanya. Seru sekali ya. Kayaknya kalau Prof hadir di Semarang, kita bisa sampai malam, Prof. Kayaknya ya, Wiskul Semarang kan terkenal ya, Dok ya. Iya, nanti terkunci di IMERI, Prof nggak bisa pulang. Terima kasih banyak, Prof, Terima sudah kasih banyak, Dr. Beta. untuk berbagi, memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih. Aplaus untuk Terima kasih Prof. banyak Bapak Ibu dokter sekalian. Mohon izin pamit, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.